Sebagai reporter pemula, hari itu saya sibuk dengan tugas meliput aksi-aksi demo anti komunis yang mendadak melanda Jakarta. Mula-mula sporadis dan diikuti oleh sejumlah kecil orang, tapi setelah pemakaman Jenderal dan adik Irma Suryani, Putri Jenderal Nasution sebagai korban-korban Gestapo, demo bertransformasi menjadi aksi massa dengan peserta yang makin lama makin membesar dan tema demonstrasi bubarkan PKI. Demonstrasi besar pertama berlangsung di Taman Suropati, terletak di depan gedung Bappenas sekarang, pada 4 Oktober. Suasana amat tegang dan penuh kecurigaan tentang siapa teman dan siapa lawan sulit untuk dibedakan. Teman saya, Fakhruddin Yahya, yang menyebarkan pamflet anti PKI, entah bagaimana ceritanya dikeroyok oleh massa. Saya curiga ada kesalahpahaman. Saya sendiri hampir menjadi korban pemukulan Fahmi Idris, yang menurut pengakuannya sekian tahun kemudian mencurigai saya sebagai anggota CGMI. Pada waktu itu saya dan Fahmi memang belum saling kenal, tapi Eki Sahrudin, juga tokoh HMI, sering jumpa dan ngobrol dengan kami di rumah Wiratmo Sukito. Eki bahkan pernah mengajak saya masuk HMI dan dijanjikan duduk sebagai pengurus HMI Jakarta. Tapi karena merasa diri sebagai seniman, saya tidak tertarik masuk organisasi apapun. Fahmi dan Eki berjalan bersama memasuki Taman Suropati pada hari demonstrasi panas itu. Saya melihat mereka berjalan bersama dari arah Wismayani. Eki menghindar ketika Fahmi berjalan ke arah saya. Fahmi menggeledah saya, dikelilingi orang-orang yang berwajah garang dan siap menerkam. Hanya kesaksian dan pembelaan dari Winarno Zain, seorang pengurus HMI asal Pekalongan yang sudah saya kenal lama, yang akhirnya menyelamatkan saya. Dicurigai sebagai CGMI dan digeledah oleh Fahmi Idris bukan pengalaman dicurigai satu-satunya yang pernah saya alami. Di kemudian hari setelah lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, saya dicurigai sebagai HMI karena itu ditolak menjadi asisten dosen FISIP Universitas Indonesia. Waktu itu memang dikuasai oleh orang-orang anti HMI. Nanti pada tahun 90 oleh para aktivis atau pemerintah dari berbagai LSM, saya dicurigai sebagai intel tentara karena banyak berhubungan dengan militer yang merupakan objek penelitian saya. Menjadi diri kita sendiri, bebas dari afiliasi partai dan golongan memang tidak mudah di Indonesia. Sebuah negeri yang yakini masih belum menghargai kebebasan pilihan dan pencapaian pribadi. Individualisme datang terlambat di Asia Tenggara. Tulis Wet Deim dalam bukunya Indonesia Society in Transition. Akibatnya orang tidak dikenal sebagai siapa dia, melainkan orang siapa, atau dari ormas atau partai mana, anak buah siapa, atau dari golongan mana dia. Pada hari yang sama, 4 Oktober, jenazah para jenderal diangkat dari sumur mati yang ditutupi oleh sampah di daerah Lubang Buaya. Esoknya pada 5 Oktober, Hari Angkatan Bersenjata, mereka dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Suasananya menjadi sangat dramatis dan tragis karena hari itu direncanakan digelar peringatan ulang tahun ke-20 ABRI secara besar-besaran. Ironisnya, yang terjadi adalah pemakaman sebagian pimpinan besar Angkatan Darat. Jenazah diberangkatkan dari markas besar Angkatan Darat dengan ucapan perpisahan dari Jenderal Nasution yang berdiri dengan dipapah menyampaikan pidato di sela-sela tangisnya yang tak tertahankan. Di dalam ruangan tempat para jenazah dibaringkan terdengar isak tangis dari anak dan istri para jenderal yang hari itu jenazah mereka segera dimakamkan. Yang saya ingat sangat memilukan tangisnya istri Legend TNI Suwando Parman, Kepala Intel Angkatan Darat. Jenderal Parman adalah suami kedua Ibu Parman. Suami pertamanya juga tewas di tangan komunis pada pemberontakan Madiun 1948. Amuan masa anti komunis
seperti air bah tak tertahankan setelah pemakaman para jenderal yang menjadi-jadi setelah pemakaman adik Irma Suryani. Beberapa hari kemudian, adik Irma adalah putri bungsu Jenderal Nasution yang tertembak ketika pasukan Gestapo menggerebek rumah Menko Hankam KSAB di Jalan Teuku Umar 40 Menteng pada subuh 1 Oktober. Jenderal Nasution lolos dengan memanjat pagar rumahnya lalu meloncat ke halaman kantor kedutaan besar Irak tetangganya. Salah satu kegiatan anti komunis yang saya liput beberapa hari setelah pemakaman tersebut adalah aksi pembakaran kantor sentral komite PKI di Jalan Kramat Raya yang terletak di depan kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama sekarang. Gedung yang belum selesai dibangun itu sedang terbakar ketika saya tiba dengan sepeda tua saya. Baru beberapa menit berada di depan gedung PKI yang sedang dilalap api, datang berita bahwa rumah DNID di Jalan Pegangsaan Barat di sebelum masa. Saya bergegas ke sana. Ketika tiba, masa telah bubar setelah memporak-porandakan kediaman resmi Menko ID tersebut. Dengan menunjukkan kartu wartawan yang ditandatangani oleh Brigjen Suganti, polisi yang berjaga di sana mengizinkan saya masuk. Rumah Wakil Ketua MPR Aidit itu sekarang kantor Golkar DKI sudah berantakan, sembari mengawati ruangan demi ruangan yang telah diobrak-abrik massa. Seorang tua pelan-pelan muncul dari arah dalam. "Bapak siapa?" tanya saya dengan sopan. "Saya Abdullah Aidit, bapaknya DN Aidit." Saya meninggalkan rumah dinas pimpinan tertinggi Partai Komunis Indonesia dengan mengantongi satu roll kecil pita rekaman. Saya menduga rekaman itu penting. Saya menduga rekaman itu dokumen politik penting, tapi ketika pita rekaman itu saya putar, ternyata isinya pengajian Islam yang dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Di kemudian hari saya baru tahu bahwa pada masa kecilnya di kampungnya DN Aidit bukan saja belajar mengaji Al-Quran, bahkan beberapa kali menamatkan kitab suci tersebut. Pada masa awalnya, Aidit konon juga dikenal di lingkungan dekatnya sebagai pembaca Al-Quran yang fasih. Sekitar 1 bulan setelah meletusnya Gestapo, sebagai reporter muda, pada awal November saya mendapat tugas ke Jawa Tengah. Pada penugasan pertama di luar kota tersebut, saya harus meliput operasi RPKAD membersihkan Gestapo dalam tubuh Kodam Diponegoro. Beratnya tugas Sarwo Edi itu sebagai komandan operasi akan mudah disadari kalau kita tahu bahwa dari 7 batalion Diponegoro pada waktu itu yang berada di Jawa Tengah, 5 sudah dikuasai para perwira beraliran kiri, dan 2 dari 3 dan juga dari 3 komando resor militer Korem telah mereka pengaruhi, dan 2 dari 3 komando resor militer telah mereka pengaruhi. Komandan Korem Yogyakarta Kolonel Katamso dan wakilnya Letnan Kolonel Sugiono malah diculik dan dengan sadis dibantai sebelum akhirnya dimasukkan di lubang yang dangkal. Aneh memang, pasukan-pasukan yang tidak berkecenderungan kiri waktu itu justru sedang ditugaskan ke Kalimantan Utara dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia. Dibekali dengan surat pribadi Jenderal Suganti kepada Kolonel Sarwo, saya berangkat ke Solo dengan naik kereta api. Sarwo sudah berada di Solo waktu itu setelah memulai tugasnya di Semarang. Tapi apa isi surat tersebut saya tidak pernah tahu. Tapi sejak itu saya selalu diminta berada dekat dengan komandan dalam perjalanan darat maupun penerbangan dengan helikopter ke berbagai wilayah Jawa Tengah. Kesempatan ini memberikan peluang pada saya menjadi akrab dengan Kolonel Sarwo dan sekaligus mengikuti jalannya operasi dari pusat komando. Persahabatan saya dengan Pak Sarwo Edi itu berlangsung terus hingga beliau jatuh sakit sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1989.
Kedekatan saya dengan Komandan RPKAD itu nampaknya menimbulkan perasaan tidak senang seorang asistennya, Mayor Gunawan Wibisono, asisten operasi RPKAD dan teman sependidikan LB Murdani di Bandung. Pernah memperingatkan saya agar menjaga jarak dengan komandannya. Wartawan, itu kolonel, kamu harus tahu, katanya setengah membentak saya ketika kami berada di Purworejo. Tapi kalau saya menjauh, Kolonel Sarwo selalu mencari saya. Akibatnya, Mayor Gunawan selalu memandang saya dengan muka kecut. Pengalaman dengan mayor itu kemudian mengajarkan kepada saya bahwa umumnya tentara itu memang mengharapkan kita orang sipil menghormati komandannya sebagaimana dia sendiri menghormati atasannya. Mayor Gunawan tidak sanggup menyadari bahwa saya bukan anak buah komandannya seperti dirinya. Tapi karena untuk waktu yang lama militer menguasai Indonesia, pengalaman kurang menyenangkan dengan Mayor Gunawan selalu menjadi pegangan pada diri saya dalam berhubungan dengan para pimpinan tentara, terutama di hadapan para anak buahnya. Bersama pasukan RPKAD, kepada pimpinan operasi diperbantukan satu kompi polisi militer angkatan darat yang berkualifikasi para Pomat para. Tugas polisi militer ini memproses anggota tentara yang ditahan karena dicurigai terlibat Gestapo. Di berbagai kota yang kami kunjungi dalam rangka operasi itu, saya menyaksikan anggota-anggota Yon Pomat para ini selalu sibuk memeriksa tentara-tentara yang ditahan. Ternyata Biro Khusus PKI cukup sukses untuk membina tentara. Seingat saya, kebanyakan yang ditahan adalah perwira yang mengurusi intelijen, teritorial, dan personalia, 3 pos sensitif yang ada di organisasi militer. Harus saya katakan bahwa selama ikut operasi ini saya hanya sekali melihat mayat. Dalam perjalanan antara kota Solo dan Boyolali, mobil komandan mendadak berhenti, Kolonel Sarwo turun dan tentara berjaga di sekitar situ langsung memberikan laporan. Katanya mayat di tengah jalan yang ditutupi rumput kering itu adalah tokoh PKI tingkat kecamatan yang dicurigai mengorganisasi perlawanan orang-orang PKI di Manis Renggo yang terletak antara Solo dan Boyolali. Singkirkan mayat itu, jangan menimbulkan kepanikan rakyat, perintah Sarwo Edi. Sebagai orang yang takut melihat darah, saya berdiri jauh dari mayat tersebut. Wartawan, sini, kamu harus lihat, seru Kolonel Sarwo kepada saya. Secara perlahan saya bisa mendekati mayat tersebut. Rupanya yang tertembak persis kepalanya, sebagian tengkoraknya hilang dan otaknya berhamburan di sekitar situ. Di dekat mayat, saya melihat selongsong peluru. Korban jelas ditembak dari jarak dekat. Nanti ketika berada di Purworejo, kota kelahiran Sarwo Edi dan Ahmad Yani, tempat pasukan berada untuk beberapa hari. Maksudnya pasukan berhenti beberapa hari mungkin ya. Saya sempat bergaul dengan para prajurit yang melakukan pembersihan di Manis Renggo. Orang-orang komunis di desa itu menurut informasi pasukan RPKAD sudah diindoktrinasi oleh para pejabat partai bahwa pasukan yang berbaret merah itu adalah tentara neokolonialisme dan imperialisme, dan senjata mereka hanya berisi peluru kosong. Nyaring suaranya tapi tidak membunuh. Cerita tentang RPKAD yang dikampanyekan sebagai tentara neokolonial tersebut sebenarnya bukan cara baru kaum komunis untuk menghadapi TNI. Ketika melakukan operasi terhadap para pemberontak komunis di Madiun 1948, Siliwangi, SLW, singkatannya waktu itu juga dikampanyekan oleh orang pimpinan komunis sebagai singkatan dari Stud Leger Wilhelmina, artinya adalah pasukan militer Ratu Belanda Wilhelmina. Dengan informasi itulah orang-orang desa digalakkan agar berani menantang pasukan Siliwangi yang pada masa pemberontakan PKI Madiun 1948 dan RPKAD pada masa Gestapo. RPKAD memang berbaret merah, tapi tentu saja beroperasi dengan senjata dan peluru tajam dan siap tempur. Sambil menari-nari, konon ada yang sambil menyikap rok
atau kain sarungnya dan dihadapkan pantat mereka pada para prajurit di tengah jalan. Mereka menantang pasukan masuk ke wilayah sebelumnya telah mereka deklarasikan sebagai desa Soviet. Himbauan tentara dan tembakan ke udara mereka abaikan. Menunggu lama instruksi tembak dikeluarkan, banyak yang mati. Salah seorang prajurit berhasil mengumpulkan sejumlah daun kuping mayat-mayat itu dan dijadikan semacam souvenir dirangkai dalam bentuk kalung. Pak Salim mau lihat? Tanya prajurit itu. Ah, tidak, saya takut. Rombongan Sarap Edi memasuki Surakarta dari Semarang pada 22 Oktober. Ketika konvoi RPKID tiba di Kartasura, pinggiran kota Surakarta, datang perintah dari Panglima Kodam Diponegoro di Semarang. RPKID sebagian menuju Boyolali. Laporan dari kota kabupaten itu menyebutkan adanya pembantaian di banyak desa yang dilakukan oleh orang-orang PKI dan BDI terhadap lawan-lawan politiknya, yaitu kaum marhanis dan pemuka-pemuka Islam. Catatan di Kabupaten Boyolali pada hari-hari menjelang datangnya RPKID menunjukkan 117 orang yang dibantai oleh kaum komunis. Menurut sejarawan Restu Gunawan dalam buku Malam Bencana 1965, menghadapi ketakutan rakyat kepada PKI yang masih kuat di kabupaten itu. Dalam buku Restu Gunawan Malam Bencana 1965, menghadapi ketakutan rakyat kepada PKI yang masih kuat di kabupaten itu. Waktu kami di Purworejo, saya menyaksikan sejumlah tokoh masyarakat datang menemui Kolonel Sarwo menyampaikan ketakutan mereka terhadap tetangga sekampung yang komunis. Mereka mengasah barang di depan rumah cara mencolok, kata anggota delegasi itu. Para pemuka masyarakat tersebut meminta RPKD datang ke desa mereka. Wah, kalau setiap desa harus kami jaga, pasukan RPKD tidak cukup. Akhirnya ditemukan jalan keluar. Pasukan RPKD melatih pemuda-pemuda desa mengatasi ancaman PKI. Pelatihan pemuda anti komunis itu adalah jalan keluar Sarwo Edi mengatasi terbatasnya pasukan RPKD di tengah-tengah kecemasan masyarakat terhadap ancaman fisik dari PKI. Usaha memprioritaskan pasukan tidak bisa dipenuhi oleh Jenderal Soeharto yang masih memerlukan banyak pasukan di Jakarta, antara lain untuk menghadapi angkatan lain yang belum berhasil dinetralisasikan. Kegiatan melatih pemuda sebenarnya sudah terlebih dahulu dipraktikkan di Solo. Di sana para pemuda Islam dan pemuda Marhain dilatih secara militer selama 3 atau 4 hari. Setelah itu mereka dilepas beraksi menghadapi PKI. Pada hari-hari pertama pasca Gestapo, gerakan menangkapi orang-orang PKI memang terjadi secara sporadis dan kecil-kecilan. Hasil dari pelatihan yang dilakukan RPKID terlihat dengan jelas dan cepat. Mereka yang telah dilatih itulah yang menjadi pimpinan berbagai kegiatan penggerebekan kantor-kantor PKI dan tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi persembunyian orang-orang komunis. Menurut cerita yang saya dengar lama setelah meliput operasi RPKID itu, sebagian besar mereka yang telah dilatih itu juga berperan penting dalam pembantaian orang-orang komunis di daerah masing-masing. Ada cerita lucu yang muncul sekitar pengejaran, penangkapan, dan pembantaian orang anggota PKI waktu itu. Kalau sebelumnya tidak mudah menangkap copet atau pencuri yang dikejar, pada masa itu mudah sekali membekuk pelaku kejahatan tersebut. Teriaki saja mereka PKI, copet atau maling itu akan segera berhenti tanpa ditanya, tidak akan membuat pengakuan. Saya memang copet, tapi bukan PKI. Artinya lebih aman mengaku maling atau copet daripada ditangkap sebagai PKI. Tafsiran alternatif terhadap Gestapo mulai muncul untuk pertama kalinya ketika di Jakarta beredar secara terbatas dari tangan ke tangan sebuah analisis yang kemudian lebih populer disebut sebagai Cornell Paper, naskah dari Cornell University. Itu sebenarnya adalah hasil analisis sementara dua ahli Indonesia, Ben Anderson dan Ruth McVeigh.
pada pusat studi Asia Tenggara di universitas tersebut. Kalau penjelasan resmi pemerintah Orde Baru menyebut PKI sebagai pelaku tunggal Gestapo. Analisis dari Cornell Paper tersebut melihat Gestapo sebagai masalah internal Angkatan Darat. Menurut para peneliti di Cornell Paper, Cornell University, sudah lama berkembang sikap kritis di kalangan para perwira di Kodam Diponegoro Jawa Tengah terhadap para perwira di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta. Sahdan, menurut analisis sementara tersebut, para perwira di Semarang melihat senior-senior mereka di Jakarta sudah terkorup oleh kehidupan metropolitan dan telah mengkhianati prinsip-prinsip kerakyatan dan kesederhanaan yang masih kuat dianut di Jawa Tengah. Singkatnya, para peneliti dari Cornell University lebih melihat Gestapo sebagai akibat konflik internal Angkatan Darat, lebih khusus lagi internal Kodam Diponegoro, dan PKI dipandang hanya jadi korban. Anehnya, PKI pun ingin Gestapo dilihat hanya sebagai konflik internal Angkatan Darat. Analisis dari Amerika itu banyak diwarnai oleh keahlian Ben Anderson yang sebenarnya lebih menonjol sebagai ahli budaya Jawa. Dengan pengetahuannya mengenai budaya Jawa, ia melihat para perwira Diponegoro yang melawan jenderal-jenderal mereka di Jakarta itu lebih digerakkan oleh sistem budaya Jawa daripada motivasi politik. Tapi jika memang demikian halnya, maka perwira tersebut telah menjadi korban manipulasi Biro Khusus PKI. Adalah Biro Khusus PKI yang memberi bungkus dan motivasi politik terhadap ketidakpuasan para perwira di Jawa Tengah itu. Dengan kata lain, Gestapo merupakan pertemuan kepentingan PKI dan para perwira di Jawa Tengah yang tidak puas kepada para pimpinan Angkatan Darat. Analisis Ben Anderson dan Ruth McVeigh tersebut diterima dengan kemarahan di Jakarta. Beberapa jenderal bahkan menyebut adanya konspirasi Yahudi di balik naskah tersebut. Ben Anderson maupun Ruth McVeigh, penulis risalah tersebut, bukan Yahudi. Yang jelas mereka berdua berkecenderungan kiri dan memang mempunyai hubungan baik dengan orang-orang kiri di Jakarta. Ketika Ruth McVeigh di Jakarta, PKI mengundangnya untuk memberikan ceramah pada Akademi Politik Ali Arkam. Konon, Ruth amat bangga dengan undangan tersebut. Ketika saya sendiri secara kecil-kecilan pernah melihat dan berdiskusi mengenai garis besar pemikiran paper tersebut. Dalam kesempatan jumpa dengan Ben Anderson di rumah Seo Hok Hye yang terletak di Jalan Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada 1967, saya sempat beradu argumen dengannya. Saya katakan kepada Ben kalau dia berada di Jakarta dari 1963 hingga 1965 seperti saya, dan dengan sesama mengikuti perkembangan politik, akan sulit sekali baginya untuk tidak melihat bahwa PKI memainkan peran penting di balik Gestapo. Tafsiran bahwa PKI secara tunggal berada sepenuhnya di balik Gestapo memang dominan dan satu-satunya tafsiran waktu itu. Bahkan jauh sebelum bekerjanya secara sistematis mesin kampanye militer dalam menumpahkan semua kesalahan hanya kepada pihak komunis. Pada 1967 itu, Ben Anderson memang masih bebas masuk Indonesia, antara lain untuk melengkapi bahan bagi penulisan bukunya tentang peran pemuda di Jawa pada masa revolusi. Tidak lama kemudian, hampir 30 tahun, ia dicekal masuk ke Indonesia. Saya jumpa Ben lagi di Amerika ketika saya menjadi mahasiswa pasca sarjana di Ohio. Waktu itu Ben mengisahkan pada saya hubungan baiknya dengan tokoh pemuda rakyat dan CGMI yang terbina ketika ia masih melakukan penelitian disertasinya di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kehadiran serta penelitiannya di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin itu membawanya pada kesimpulan adanya persamaan aktivitas para pemuda komunis pada masa itu dengan kegiatan pemuda kiri pada masa revolusi. Inilah yang mendorong Ben bersimpati kepada para pemuda komunis pada masa demokrasi terpimpin, seperti ia bersimpati pada para pemuda kiri pada masa revolusi yang menjadi sasaran penelitian disertasinya.
Dalam pertemuan di Anten, Ohio pada 1980 itu, Ben Anderson menjelaskan kepada saya kesedihannya terhadap terbantainya dan terbabatnya banyak temannya dari kalangan muda PKI yang terjadi pada pasca Gestapo. Cerita Ben Anderson yang punya banyak teman di kalangan anak-anak muda golongan komunis Indonesia itu lebih kurang sama dengan yang pernah saya dengar dari Profesor Wertheim di Amsterdam pada 1970. Wertheim marah kepada Soeharto yang membasmi komunis, antara lain karena banyak tokoh komunis, terutama yang sarjana, adalah bekas murid Wertheim ketika sang profesor mengajar di Indonesia pada tahun 50-an. Seperti kita ketahui, Wertheim yang berkecenderungan sangat kiri itu adalah orang yang memperkenalkan apa yang disebut sebagai teori missing link, yang menuduh Pangkostrat Majen TNI Soeharto sebagai orang yang berada di balik Gestapo. Ben Anderson dan Wertheim adalah sarjana-sarjana ahli Indonesia yang berpengetahuan luas dan mendalam tentang sejarah, politik, dan budaya Indonesia. Keduanya mengaku sangat mencintai Indonesia, tapi justru dari cinta itulah munculnya bahaya bagi objektivitas kesarjanaan mereka. Karena mereka sangat cinta Indonesia, tanpa mereka sadari muncullah tabiat paternalistik yang terlibat pada sikap mereka, yang merasa tahu apa yang harus dilakukan orang Indonesia dan jalan apa yang mesti mereka tempuh untuk membangun negeri ini. Sikap demikian dinilai banyak orang sebagai kelanjutan dari arogansi kaum kolonialis dan imperialis yang merasa bahwa misi suci ke negeri-negeri yang mereka jajah pada tahun 90 itu. Misalnya, Wertheim menjelaskan dengan yakin kepada saya di Amsterdam bahwa Indonesia harus mengikuti kebijaksanaan pembangunan Mao yang waktu itu berkuasa di Tiongkok. Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Wertheim mengenai Tiongkok yang makmur sekarang ini justru karena Deng Xiaoping mengambil jalan lain dari Mao. Wertheim meninggal dunia dalam usia amat lanjut beberapa tahun sebelum kisah sukses Cina mencengangkan bahkan mengubah dunia. Menarik untuk diketahui bahwa untuk bertemu dengan Wertheim pada 1970 itu tidak mudah. Ia menolak bertemu dengan orang Indonesia yang punya hubungan dengan Orde Baru. Profesor itu mengaku menolak berjumpa dengan Nono Anwar, Makarim, dan Adnan Buyung Nasution. Tangan mereka berdarah, katanya kepada saya. Bagaimana saya sebagai wartawan koran tentara angkatan bersenjata berhasil jumpa dan mewawancarainya. Salah seorang asisten Wertheim waktu itu, Dr. Basuki Gunawan, menyarankan saya untuk memperkenalkan diri sebagai mahasiswa ilmu sosial saja. Waktu itu saya memang mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia. Setelah pada 1968 meninggalkan Fakultas Psikologi. Nasihat dari Dr. Basuki Gunawan menolong saya untuk masuk ke kantor Wertheim, berdiskusi dan sekalian mewawancarinya. Bahasa Indonesianya masih lancar meski sudah lama tidak berkunjung ke Indonesia. Berikut ini penggalan wawancara saya yang sebagian pernah disiarkan oleh majalah Express edisi 22 Agustus 1970. Ini kata Wertheim. Tidak betul PKI terlibat. Mereka tidak bodoh, tapi memang ada pimpinan yang terlibat karena diprovokasi oleh agen tentara. Saya tidak yakin Sam dan Pono adalah orang komunis. Mereka berdua diselundupkan tentara ke PKI. Memang Cornell Paper sekarang sudah tidak benar semua, tapi saya punya bukti-bukti bahwa PKI tidak terlibat. Banyak anggota PKI di Indonesia, saudara tahu, mereka memang PKI Indonesia, tapi toh PKI adalah partai modern satu-satunya yang dimiliki Indonesia.
saingannya hanya tentara. Jadi tidak masuk akal kalau PKI terlibat sedangkan anggota-anggotanya tidak dipersiapkan. Tapi itu semua akibat kesalahan dan kebobrokan politik Soekarno. Dia itu Raja Jawa, feodal, terlalu kebapaan, dan dialah yang merasa tahu pasti Indonesia harus kemana. Orang lain mesti ikut dia saja. Tentara yang dulu punya andil menegakkan Indonesia dan sekarang punya alat dan organisasi modern memang tidak tahan melihat Soekarno. Mereka mencoba menyingkirkan Soekarno dengan menggunakan tangan lain berkali-kali, lalu gagal, lalu usaha memancing PKI yang berhasil. Meskipun berhasil menyingkirkan Soekarno, saya tidak percaya tentara bisa memperbaiki Indonesia. Tentara fasis, tidak demokratis, juga mereka korup. Kesempatan menjadi mahasiswa pasca sarjana di Ohio, Amerika Serikat belasan tahun setelah Gestapo membuka kesempatan untuk memuaskan hasrat ingin tahu saya mengenai apa dan siapa saja yang sebenarnya berada di balik Gestapo. Buku-buku dan dokumen-dokumen tentang Gestapo yang sulit ditemukan di Jakarta, hampir semuanya berhasil saya baca dan lihat di perpustakaan Ohio. Dari bacaan itu, kesimpulan saya tentang Gestapo berangsur menjadi tidak sesederhana keyakinan kami di Indonesia pada hari-hari dan tahun-tahun pertama setelah terjadi 1 Oktober 65. Meski demikian, saya tetap yakin bahwa PKI terlibat Gestapo, sebagaimana yang juga diakui sendiri oleh Sudisman, anggota Politbiro PKI di depan Mahmilhub 21 Juli 1967, serta pengakuan Brigjen Suparjo dalam testimoninya pada Mahmilhub yang menjadi populer lewat buku John Rosa Pretext for Mass Murder. Tapi saya juga yakin PKI bukan perancang atau pemain tunggal gerakan berdarah itu. Lalu bagaimana kejadian dan jalan cerita sebenarnya? Harus cepat saya jawab. Mungkin tidak akan pernah secara persis kita tahu apa yang sebenarnya terjadi dan siapa saja yang bermain. Tapi berikut ini adalah hasil percobaan saya merekonstruksi duduk soal dan latar belakang terjadinya tragedi berdarah tersebut. Berlangsung di sesi berikutnya. Terima kasih. Ditunggu upload berikutnya ya.